Faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah ada 5. Yang pertama, cadangan devisa. Yang kedua, rasio ekspor terhadap impor. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, neraca pembayaran. Dan yang kelima adalah suku bunga. Faktor yang pertama, cadangan devisa. Apabila posisi cadangan devisa suatu negara menurun, maka akan terjadi rush terhadap valuta asing dalam negeri. Yang kedua, rasio ekspor terhadap impor. Jika ekspor meningkat lebih cepat daripada impor, maka nilai tukar mata uang suatu negara cenderung menguat. Dan juga sebaliknya, jika impor meningkat lebih cepat daripada ekspor, maka nilai tukar mata uang suatu negara cenderung melemah. Faktor yang ketiga ialah inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat melemahkan nilai tukar mata uang suatu negara. Faktor yang keempat ialah neraca pembayaran. Ketika ekspor meningkat, maka arus uang yang masuk dalam bentuk valuta asing ke dalam negeri juga akan semakin besar. Faktor yang terakhir yaitu suku bunga. Kenaikan suku bunga suatu negara akan menyebabkan kenaikan kurs suatu negara, sedangkan suku bunga luar negeri akan menyebabkan kurs domestik mengalami depresiasi terhadap kurs negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 fungsi dari pasar valuta asing. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Yang kedua yaitu sebagai alat pengendali kurs. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Dimaksudkan sebagai alat dalam tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Dan yang kedua yaitu sebagai alat pengendali kurs. Dengan adanya pasar valuta asing ini, maka pemerintah dapat mengendalikan turun naiknya nilai kurs. Yang ketiga yaitu sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Dimaksudkan, jika tidak ada pasar valuta asing, maka perdagangan internasional dapat terganggu, bahkan tidak dapat melakukan transaksi. Demikianlah video pemaparan dari kami mengenai pasar valuta asing. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.